Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Ihya, juzuk 1. Kita baru memasuki bab kitab pertama. Dari 40 kitab yang ada dalam Ihya, ini baru kitab pertama. Semoga Allah mudahkan langkah kita. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabul ilmi. Haza kitabul ilmi. Ini satu kitab pada menjelaskan tentang ilmu. Jadi ilmu itu terdiri dari huruf ain lam mim ya, ilmu. Amal juga sama. Amal ain mim lam kan. Memang satu kata. Artinya ilmu itu memang menghendaki amal. Al ilmu qoblal amal. Insyaallah nanti ada. Wahwal kitabul awalu min rubu'il ibadah. Dan dianya kitab ilmu itu kitab yang pertama dari seperempat ibadah. Min kutubi Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitabul ilmi wa fihi sab'atu abwabin. Ini adalah kitab ilmu dan dalam kitab ini ada sab'atu abwabin. Ada 7 bab. 7 bab penting. Al-babul awwalu, bermula bab yang pertama itu fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi, pada menjelaskan kelebihan ilmu, kelebihan mengajarkan ilmu, wa ta'allum, dan kelebihan belajar, kelebihan mempelajari ilmu. Al-babus sani, bermula bab yang kedua itu fi bayani fardhil aini, pada menjelaskan fardhu ain wa fardhil kifayah, dan pada menjelaskan fardhu kifayah dari ilmu-ilmu. Artinya ilmu ada 2, ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah. Nanti beliau akan menjelaskan. Artinya ilmu fardhu ain itu mesti kita dahulukan dan fardhu ain juga wajib kepada setiap orang. Wa bayani haddil fiqhi wal kalami min ilmi din, dan pada menjelaskan definisi fikih. Definisi fikih. Eh, dan definisi pada menjelaskan batasan atau definisi fikih, dan pada menjelaskan pembicaraan dari ilmu agama. Artinya nanti beliau menjelaskan fikih apa sih yang disebut fikih? Apakah fikih seperti fikih yang kita yang sudah masyhur sekarang berkaitan dengan bab, ya seperti kita fikih lah, seperti bab toharah misalkan, mulai dari bab toharah atau ibadah, munakaha, muamalah, jinayat ya, atau fikih yang dimaksud fikih yang bagaimana? Beliau jelaskan. Nah, pada menjelaskan fardu ain dan fardu kifayah dari ilmu-ilmu, dan pada menjelaskan definisi fikih, pada menjelaskan kalam dari ilmu agama. Wabayani ilmu akhirati wa ilmu dunia, dan pada menjelaskan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Hmm. Al-babus salisu, bab yang ketiga, fima ta'uddul ammah, pada ma yang menganggap, ada yang udah menghitung, pada ma yang menghitung akan nyamal oleh ammah, oleh masyarakat umum, min ulumiddin, dari ilmu agama, walaysa minha, padahal tidak ada ia jama itu minha darinya ilmu agama. Di bab yang ketiga beliau menjelaskan sesuatu yang masyarakat umum menganggapnya ilmu agama, padahal sebenarnya bukan ilmu agama. Tertipu dengan namanya. Padama yang menganggap akannya oleh masyarakat umum dari ilmu agama. Walaysa minha, padahal itu ilmu bukan dari ilmu agama. Mungkin termasuk nahu sarah juga nanti bukan ilmu agama kan, itu alat. Fihi bayanu jinsil ilmil mazmumi wa qadarih. Dan padanya bab yang ketiga itu ada menjelaskan jenis ilmu yang tercela.
Jenis ilmu, ilmu yang tercela, wa qadrihi dan kadarnya ilmu. Jadi ada yang ilmu itu terpuji, makin banyak makin bagus. Ada seperti ilmu yang berkaitan dengan Allah misal. Ada ilmu yang kalau sedikit baik, kalau sedikit baik. Nah, tapi kalau banyak nanti tercela. Ada juga. Ada juga yang ilmu memang sedikit pun memang tercela. Beliau bahas semuanya. Ya baca aja pelan-pelan. Al-babur rabi'u fi afatil munadharah. Bermula bab yang keempat itu pada menjelaskan bahaya-bahaya munadharah. Munadharah itu berdebat. Wasabab istighalin nasi bil khilaf wal jadal. Dan pada menjelaskan sebab sibuknya manusia dengan perselisihan dan perdebatan. Kenapa manusia suka berselisih? Kenapa manusia suka berdebat? Kenapa terjadi khilaf pendapat dalam kehidupan atau dalam segi hukum juga? Al-babul khamisu fi adabil muallimi wal muta'allim. Bermula bab yang kelima itu pada menjelaskan adab muallim, adab guru, wal muta'allim dan adab santri. Ya, semua ada adabnya ya. Orang alim sebagai guru ada adabnya, santri juga ada adabnya. Dalam bab ini nanti beliau akan menjelaskan bahwa memang para ulama menyatakan kita belajar harus kepada guru. Belajar itu harus ada gurunya. Bahasa sekarang ada mentornya. Gak boleh belajar lewat kitab. Belajar sendiri dari kitab. Itu juga tergantung ilmunya sebenarnya kan. Ada yang bisa kita pelajari otodidak. Tapi kalau ilmu agama, secara umum kita harus punya guru. Kenapa? Beliau menjelaskan, karena begini, kalau kita belajar dari guru, yang pertama, kemungkinan salahnya kecil. Kemungkinan tahrif kecil. Karena guru itu makhluk hidup-hidup ya kan. Kalau salah langsung bisa merubah dirinya, menyadarinya. Tapi kalau kita baca dari kitab, nah kitab itu kadang salah cetak, salah tulis. Kalau nggak salah cetak, salah tulis, kita yang salah melihatnya. Kemudian kata beliau, ilmu itu maudhu'nya lafat. Artinya ilmu pada dasarnya disampaikan dengan lafat. Lafat itu berkaitan dengan kuping. Kalau kita dengar langsung dari guru, artinya beliau menyampaikan, kuping kita mendengar. Kalau kita baca dari kitab, kita mengandalkan mata, kayak nggak nyambung gitu. Yang ilmu mestinya sampai lewat kuping, walaupun ada juga ilmu yang sampai lewat mata kan. Tapi secara secara khusus ilmu, karena ilmu itu berada dalam lafaz, lafaz disampaikan oleh para guru sampai ke kuping kita. Kalau kita lihat dari kitab itu dengan mata. Nah, kemudian guru, kalau kita belajar langsung dari guru, kalau guru merasakan apa yang beliau sampaikan, kita murid nggak paham, beliau bisa menggantikan dengan lafaz yang lebih mudah. Beliau bisa merubah ibaratnya agar makna yang pengen beliau sampaikan sampai ke kita. Beliau ganti lafaz dengan lafaz sinonim, lafaz muradif dan sebagainya. Adapun kalau kita melihat dari kitab, itu lafaznya tetap kan sudah ditulis, jadi nggak berubah. Nah, dan mungkin ada alasan-alasan lain yang saya kurang ingat juga. Nah, itu mungkin antara lainnya anjuran kita punya guru. Al-babus sadisu fi afatil alimi wal ulama. Bermula bab yang keenam itu pada menjelaskan bahaya-bahaya ilmu wal ulama dan bahaya-bahaya atau penyakit-penyakit ilmu, penyakit-penyakit para ulama. Jadi semua ada penyakitnya. Jadi dalam kehidupan ini ada perkara biasa ada positifnya, ada negatifnya, ada baiknya, ada buruknya. Semuanya kan. Sama kayak pisau juga. Pisau itu baik dari satu sisi, buruk dari sisi yang lain. Kalau pisau kita menggunakannya tepat, digunakan oleh orang yang tepat, baik, motong ayam. Tapi kalau berada di tangan yang salah, penggunaannya salah, motong orang, jadi ada bahayanya. Bahaya ilmu. Di samping ilmu ada manfaatnya juga ada bahayanya. Begitu juga orang yang memiliki ilmu, yaitu ulama. Wal alamatil farikati baina ulama dunia wal akhirah. Dan pada menjelaskan tanda-tanda yang membedakan ya tanda antara ulama-ulama dunia dan ulama akhirat. Ini dalam kitab ini ulama dibagi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Al-babu sabi'u fil akli wa fadilati. Bermula bab yang ketujuh itu pada menjelaskan akal, wa fadilati dan keutamaannya akal, kelebihannya akal, pentingnya akal.
Aksamihi dan pembagian-pembagiannya akal. Wa ma jaa fihi minal akhbar dan menjelaskan ma. Yang datang ianya ma padanya akal minal akhbar dari hadis-hadis. Beliau membahas definisi akal apa, kelebihannya apa, akal dibagi berapa, apa dalil-dalil yang mendukung tentang akal. Al-babul awal ini satu-satu. Al-babul awal fi fadlil ilmi. Jumlah bab yang pertama itu pada kelebihan ilmu, wa ta'limi dan kelebihan mengajarkan, wa ta'allumi kelebihan belajar, fi fadlil ilmi pada kelebihan ilmu, wa ta'lim kelebihan mengajarkan, wa ta'allumi dan kelebihan mempelajarinya. Ta'allum mempelajari, wa syawahidihi dan dalil-dalilnya semua. Dalil kelebihan ilmu, dalil kelebihan mengajar, dalil kelebihan belajar. Wah, syawahidi. Syawahidi maknanya dalil boleh kita artikan atau pendukung. Syahid kan yang menyaksikan, yang mendukung. Pendukung-pendukung kelebihan ilmu, ta'lim dan ta'alum, minan nakli wal akli, baik dari nakal, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, wal akli dan dari segi akal. Nah, yang pertama fadilatul ilmi, kelebihan ilmu. Syawahiduha minal Quran. Bermula pendukung. Pendukung-pendukungnya fadilah ilmu dari Al-Quran itu qauluhu ta'ala. Ini dalam bab ini. Beliau menyebutkan lebih kurang ada 13 ayat. 13 ayat sebagai dalil tentang fadilah ilmu. Walaupun ayat Quran yang membahas tentang keutamaan ilmu sangat banyak sekali kan. Cuma di sini beliau membawakan 13. Kemudian juga beliau membawakan sekitar 28 hadis yang berkenaan dengan fadilah ilmu dalam bab ini. Di mana 28 hadis itu berkisar antara sahih, hasan, dan dhaif. Hadis palsunya nggak ada. Nah, nggak ada hadis maudhu'nya dalam bab ini. Nggak tahu kita dalam bab-bab lain. Karena kenapa ini penting? Banyak orang juga yang menolak kitab Ihya dengan alasan Imam Ghazali kurang dari segi ilmu hadis, banyak hadis-hadis palsu dalam kitab beliau, kitab Ihya. Nanti kita lihat ya kan. Jadi berdasarkan tahqiq Syekh Al-Iraqi misalkan, siapa pentahqiq? Lupa saya pentahqiq kitab Ihya yang mentakhrij hadis-hadisnya. Jadi kata beliau, dalam bab ini 13 ayat dan 28 hadis, hadisnya berkisar antara sahih, hasan, dhaif yang maudhu'nya enggak ada. Bermula dalil-dalil kelebihannya ilmu dari Quran itu qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bersaksi oleh Allah bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada ilah kecuali Dia. Bersaksi oleh Allah bahwa sungguh Dia itu wahdaniyah esa, tidak ada Tuhan kecuali Dia esa. Wal malaikatu dan bersaksi pula oleh para malaikat. Wa ulul ilmi dan bersaksi pula oleh orang-orang yang berilmu. Artinya di sini ada tiga kesaksian. Kesaksian Allah, kesaksian malaikat, kesaksian ulul ilmi. Karena itu para ulama menyatakan sebahagian ya. Tafsirnya banyak. Syahidah di sini termasuk lafadz mustarak. Artinya satu lafadz maknanya berbeda. Seperti innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah berselawat. Malaikat berselawat. Allah menyuruh orang beriman berselawat. Tapi selawat Allah beda maknanya. Selawat malaikat beda maknanya. Selawat manusia juga beda maknanya. Selawat Allah kita tahu rahmat. Selawat malaikat istighfar. Malaikat mohon ampun pada Allah terhadap orang yang misalkan malaikat berselawat ya. Malaikat berselawat. Artinya malaikat meminta agar rahmat diturunkan. Begitu kalau nggak salah. Selawat Allah, Allah memberikan rahmat. Selawat malaikat, Allah mohon ampunan. Benar. Selawat kita berdoa kepada Allah agar Allah menguncurkan rahmatnya kepada Nabi. Ya di sini syahidallah bersaksi oleh Allah bahwa sungguh hal dan syai'an itu tidak ada ilah kecuali Dia.
Apa maksud kesaksian Allah? Kata para ulama, makna syahid Allah. Allah bersaksinya ini Allah memberitahukan. I'lam. Allah memberitahukan kepada makhluknya bahwa dia itu esa. Ada juga ulama yang mengartikan syahidah. Apa makna Allah bersaksi? Maknanya Allah menciptakan makhluknya, menciptakan pada makhluknya bahkan pada diri manusia tanda-tanda yang tanda itu seolah-olah dia berbicara atau menunjukkan bahwa Allah itu esa. Itu makna syahid Allah, bukan Allah bertutur menyatakan aku bersaksi enggak. Nah, atau kita ambil mudahnya, makna syahid Allah, Allah memberitahukan, Allah mengumumkan, Allah menyatakan bahwa Allah itu esa. Wal malaikah, kemudian malaikat juga bersaksi. Kesaksian malaikat maknanya malaikat itu mengakui. Ya, arti kesaksian malaikat ikraruhum. Malaikat itu mengakui bahwa Allah itu esa. Berbeda kan? Kalau kesaksian Allah, Allah memberitahukan. Kalau kesaksian malaikat, malaikat itu mengakui. Ikraruhum. Mereka mengakui Allah itu esa. La ilaha illallah. Kesaksian ulul ilmi maknanya orang-orang yang berilmu itu dia tahu kalau Allah itu esa. Sesudah tahu kemudian dia meyakininya dan mempercayainya. Ya, ya. Jadi yang jadi dalil di sini, kenapa ayat ini jadi dalil tentang kelebihan ilmu? Fandur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsi. Maka perhatikan olehmu hal keadaan bagaimana memulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala binafsihi dengan dirinya. Allah memulai dengan kesaksian dirinya. Syahidallah. Wasanna bimalaikatih. Wasanna bimalaikatih maknanya ja'alahu saniyan. Menduakan yanya Allah dengan malaikatnya. Ja'alahum saniyan. Allah menjadikan mereka para malaikat pada posisi kedua. Menduakan ya Allah dengan malaikat. Sudah Allah menyatakan dirinya bersaksi, malaikat bersaksi, wasalla sabi ahlil ilmi. Ja'alahum salisa. Menjadikan ahlul ilmi itu pada posisi ketiga. Menigakan ya Allah dengan ahlul ilmi. Nah, ini artinya ketika kesaksian, oh ulul ilmi disejajarkan. Walaupun disejajarkan, maksudnya disebutkan dalam satu barisan dengan kesaksian Allah, dengan kesaksian malaikat. Ini menunjukkan orang yang berilmu luar biasa. Nah, wa nahika bihada syarafan wa fadla wa jalalan wa nabla. Ini sebagai kitab ijlalan. Wa nahika. Dan bermula cukup kepadamu itu dengan ini. Nisbah kemuliaan dan kelebihan. Ijlalan. Ijlalan dimuliakan wa nablan dan nablan. Nablan apa? Cerdas. Wa nahika bermula cukup kepadamu. Itu dengan ini. Artinya, ini wanahi mudah-mudahan mubtada ya. Bihada kabarnya syarafan kamnya. Bermula cukup kepadamu. Dengan ini, nisbah kemuliaan kelebihan. Andaikan nggak ada ayat lain ya, yang menyatakan tentang kelebihan ilmu, sudah cukup ayat ini saja. Ketika orang-orang yang berilmu, kesaksiannya disejajarkan dengan kesaksian malaikat. Nah, kenapa menjadi cukup? Karena ini yang pertama, Allah Maha Agung. Allah Maha Agung tentunya. Allahul Azimul Akbar kan. Allah Maha Agung. Allah bersaksi terhadap sesuatu yang agung. Yang agung di sini keesaannya wahdaniyah. Allah yang Maha Agung bersaksi tentang hal yang agung, tentunya kesaksian-kesaksian yang diterima dari kesaksian-kesaksian orang yang hebat-hebat juga atau makhluknya yang hebat. Antara lain malaikat di sini dan ulul ilmi. Nah, jadi Allah cuma menerima kesaksian orang yang berilmu terhadap pernyataan bahwa Allah itu esa. Nah, jadi dalam kitab Ittiham kan, beliau mengutip, Syekh Zabidi mengutip tentang ada beberapa poin kata Ibnul Qayyim yang berkaitan dengan ayat ini antara lain saya bacakan.
Ayat ini menunjukkan tentang kelebihan ilmu orang yang berilmu. Yang pertama, istishhaduhum duna ghairihim minal bashar. Yang diangkat atau yang diambil untuk menjadi saksi, yang diminta untuk menjadi saksi cuma orang yang berilmu. Kesaksian orang yang tidak berilmu tertolak ulul ilmi. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka itu ah, ya mereka itu hebat. Kalau bahasa kita hebat atau mereka itu bersih, adil, kesaksian mereka diterima. Kemudian kesaksian orang yang berilmu dibarengkan, diiktirankan dengan kesaksian Allah dan dengan kesaksian malaikat. Nah, kemudian Allah tidak meminta kesaksian dari makhluknya kecuali makhluk-makhluknya yang adil. Berarti ulul ilmi itu orang adil. Ya. Kemudian mereka diberi sifat ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Nah, apalagi coba? Nggak kelihatan. Ya, lebih kurang begitu. Ulil ilmi, orang yang memiliki ilmu ini menunjukkan kekhususan mereka. Orang yang berilmu punya kekhususan. Antara lain punya ilmu kan. Kemudian Allah meminta saksi. Allah bersaksi sendiri. Itu saksi yang paling mulia Allah. Kemudian Allah memilih saksi dari makhluknya yang terpilih, yaitu para malaikat. Kemudian dari hambanya dipilih para ulama ulil ilmi. Ini sudah cukup untuk menunjukkan kelebihan orang yang berilmu. Ya. Kemudian Allah meminta bersaksi ini terhadap sesuatu yang besar, yaitu ketauhidan la ilaha illallah. Jadi yang diterima kesaksiannya hanya yang hebat-hebat dari makhluknya, yaitu para ulama. Masih sama. Nah, itu. Nah, lebih kurang begitu. Waqala ta'ala, waqala Allah ta'ala dan berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Mengangkat oleh Allah akan orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajah dan akan orang-orang yang mereka diberikan akan ilmu akan beberapa derajat. Jadi untuk menafsirkan ayat ini beliau membawakan ucapan Ibnu Abbas. Mengangkat oleh Allah akan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mereka diberikan akan ilmu akan beberapa derajat. Artinya di sini orang yang beriman terus orang yang berilmu. Kalau Ibnu Abbas berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa kata Ibnu Abbas? Lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin. Bagi ulama itu ada beberapa derajat di atas orang yang beriman. Allah mengangkat orang yang beriman plus orang yang berilmu. Beriman plus berilmu derajatnya banyak. Artinya ada yang orang beriman saja nggak punya ilmu. Ada orang yang berilmu saja tapi nggak beriman kan. Tapi yang memiliki derajat yang tinggi di sini secara zahir ayat ini orang yang beriman plus berilmu. Kemudian Ibnu Abbas berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagi ulama itu ada beberapa derajat di atas orang yang beriman. Derajat itu berapa? Bisa ba'i me'ati derajat dengan 700 derajat. Artinya, dibandingkan orang beriman saja tanpa ilmu dengan orang-orang yang berilmu plus beriman, artinya orang yang berilmu lagi beriman, maknanya ulama, itu berada 700 derajat di atas mukmin biasa. Ma bainad darajataini masiratu khamsati mi'ati amin. Yang bermulama yang ada di antara dua derajat itu perjalanan 500 tahun. Derajat tingkatan ke atas. Kalau tingkatan ke bawah namanya darokat. Fi darkil asfali minan nar ya. Ini kalau derajat berarti ke atas, tangga. Nah itu. Ini berarti lagi-lagi menunjukkan tentang kelebihan ilmu. Karena ulama itu maknanya orang yang berilmu.
Wa qala ta'ala wa qala Allah Ta'ala dan berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladziina la ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun azumar." Katakan olehmu, apakah sama oleh orang-orang yang mereka mengetahui dan orang-orang yang mereka tidak mengetahui? Tentunya tidak sama. Ini istifham ingkari. Artinya Allah menafikan tidak sama. Tidak mungkin sama antara orang-orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Tidak sama antara orang yang taat dan orang yang tidak taat. Orang yang berilmu aturannya taat, yang tidak taat mestinya tidak berilmu. Ada orang berilmu tidak taat, berarti dia dianggap tidak berilmu. Jahil. Artinya di sini menunjukkan kelebihan orang berilmu juga. Kemudian Allah Ta'ala berkata, ya Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha, hanya saja takut akan Allah min ibadihi dari hamba-hambanya Allah al ulama oleh para ulama. Hasar kan? Cuma ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja takut akan Allah dari hamba-hambanya Allah oleh ulama. Cuma ulama yang takut kepada Allah. Khasyah maknanya asyadul khauf, sangat takut, sangat takut. Makna khasyah itu sangat takut. Kalau khauf mungkin takut juga, tapi khasyah itu takut di atas takut. Sebagian ulama menyatakan khasyah itu takut yang disertai dengan penghormatan, takut bersama mengagungkan, atau takut yang didasari ilmu pengetahuan. Artinya kenapa para ulama takut kepada Allah? Karena para ulama kenal Allah, mengenal Allah sebagai zat yang maha kuasa, yang bebas melakukan apapun. Allah tidak peduli siapapun yang salah, Allah bisa saja mengambilnya, menghukumnya. Ya, artinya kekuasaan Allah di atas segala-galanya maha kuasa. Para ulama paham itu. Makanya cuma ulama, cuma orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya, yang takut kepada Allah. Kalau boleh kita contohkan, nah misal ya ini, walillahi masalul a'la, nggak boleh dicontohkan, cuma untuk pemahaman kita. Anak kecil nggak tahu itu harimau ya, dia nggak takut, nggak takut. Biasa aja, dikerai kucing biasa. Tapi orang yang paham harimau baru dekat udah kabur kan. Tapi ini harimau, dia membahayakan. Allah itu bukan harimau, Allah itu maha baik. Tapi Allah bisa melakukan apapun. Yaf'alu ma yurid. Allah bisa menghukum siapapun yang melanggar. Makanya orang yang paling takut pada Allah, orang yang paling kenal Allah kayak para nabi. Bahkan Allah mengancam kalau seorang nabi merubah ayat Allah akan diambil urat nadinya dalam Quran. Hmm. Ini Allah nggak pandang bulu. Jadi cuma ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhafuhu min ibadihil ulama. Jadi yang takut. Maknanya hanya saja takut akan Allah dari hambanya Allah oleh para ulama. Artinya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanya ulama. Karena mereka yang paham kudrah Allah, paham kekuasaan Allah. Jadi siapa yang kenal, makin takut kepada Allah. Ya. Ada syair dalam kitab Ittiham. Ala qadri ilmil mar'i ya'dumu khawfu. Di atas ukuran pengetahuan seseorang. Di atas ukuran pengetahuan seseorang. Jadi besarlah oleh ketakutannya. Artinya makin besar pengetahuannya tentang Allah. Makin dia mengenal Allah, makin takut kepada Allah. Makin takut dia kepada Allah, makin mendekat dia kepada Allah. Bukan menjauh. Fala alima illa minallahi khaif. Tidak ada seorang alim pun kecuali pasti takut kepada Allah. Orang yang nggak takut kepada Allah nggak bisa disebut alim. Qala ta'ala berkata ianya Allah Subhanahu wa taala, "Qul kafa billahi syahida." Qul katakan olehmu wahai Rasulullah, kafa billah. Cukuplah Allah. Ini kafa failnya
Nah, khilaf di sini. Tapi secara umum, Pak Ilkafa katanya kalimat yang dimasuki oleh bi. Nah, kalimat yang dimasuki oleh bi yaitu Allah. Ada juga ulama yang menyatakan Pak Ilkafa itu mustatir, takdirnya iktifa. Nah, kembali ke iktifa, masdar yang dipahami dari kafa. Kita ambil yang biasa aja. Kafa billahi, cukuplah Allah. Hal, karena Allah ini hal sebagai saksi. Baini wa bainakum, antara aku dan antara kamu. Wa man indahu ilmun ilmul kita. Cukuplah Allah sebagai saksi antaraku dan antaramu dan orang-orang yang di sisinya itu ada ilmu Alkitab, ilmu Alkitab. Jadi ada tambahan tadi ya. Tadi tambahan dikit. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya saja takut akan Allah dari hambanya Allah oleh ulama. Ini ada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Beliau menyatakan Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncak pokok hikmah. Pokok hikmah itu takut kepada Allah. Hikmah bisa kita artikan ilmu. Pokok ilmu. Pokok hikmah itu takut kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah dianggap pokok hikmah? Di annaha tamna'un nafsa 'anil mukhalafah. Karena kalau orang yang takut kepada Allah menghalanginya dari menyalahi aturan Allah. Nah, itu. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Ibnu Mas'ud menyatakan, kafa bi khasyatillah ilman. Cukup takut kepada Allah saja sebagai ilmu. Kafa bil ightirari billah jahlan. Orang yang tertipu dengan Allah itu dianggap bodoh. Tertipu dalam arti nanti beliau akan menjelaskan. Kita merasa aduh santai-santai aja dah. Ya, kan Allah Maha Pengampun. Kita salah-salah dikit namanya juga manusia. Salah-salah dikit pasti Allah mengampuni. Itu namanya ightirar. Ightirar billah. Salah salah memahami, salah menggunakan keampunan Allah atau menyepilikan keampunan Allah. Itu bodoh. Nah, ternyata ada juga ulama yang membaca, Masya Allah ini baru dengar. Innama yakhsyallahu ada. Ada juga yang membaca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Jadi yakhsya fa'ilnya Allahu. Nah, ada yang membaca seperti itu, tapi maknanya harus ditakwil. Termasuk kiraah Umar bin Abdul Aziz dan Abi Hanifah Ad-Dainuri, bukan Imam Abi Hanifah, tapi Abi Hanifah Ad-Dainuri ya. Pembacanya innama yakhsyallahu, tapi maknanya takut, takut. Akibat takut biasanya malzum dari takut atau lazim dari takut memuliakan. Lazim dari takut memuliakan. Ya. Yang dilazimkan oleh takut, disebabkan oleh takut, memuliakan. Artinya di sini Allah menyebutkan malzum menghendaki lazim. Makna innama yakhsyallahu, kalau baca yakhsyallahu maknanya hanya saja memuliakan oleh Allah dari hambanya akan ulama. Ada yang seperti itu. Cuma ada dua doang, Umar bin Abdul Aziz dan Abi Hanifah Ad-Dainuri ya, yang membaca innama yakhsyallah. Ya. Jadi memang luar biasa kalau kita ngaji santai-santai tapi pelan-pelan. Jadi dalam satu majelis ilmu pernah terjadi kejadian ya. Ini saya ringkas saja ceritanya. Jadi gini, ada orang yang menyatakan begini. Innama yakhsyallah man ibadihil ulama. Hanya saja takut akan Allah dari hambanya Allah adalah ulama. Cuma ulama yang takut kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, ah, Allah menyatakan wazalika liman khasyia rabbah. Wazalika liman khasyia rabbah. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan surga itu untuk orang yang takut kepadanya, ya kan? Dalam ayat ini Allah menyatakan yang takut kepada Allah cuma ulama. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan surga itu untuk orang yang takut kepada Allah. Berarti bisa disimpulkan surga itu hanya untuk ulama. Yang bukan ulama berarti tidak berhak masuk surga. Nah, ada yang bilang seperti itu ya dalam satu pengajian ini dalam kitab Ittihad. Kemudian para murid banyak yang kebingungan. Hampir ya juga, tetapi gurunya menyatakan
Oh, makna ulama di sini muwahhidun. Hanya saja takut akan Allah dari hamba-hambanya Allah oleh ahli tauhid. Wadzalika liman khasyia rabbah. Kemudian surga itu untuk orang yang takut kepada Allah, yaitu orang yang bertauhid dari kaum mukminin. Nah, artinya tidak menafikan bahwa yang bukan ulama pun orang yang beriman yang soleh masuk surga. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau nggak salah paham ya. Kul kafa katakan olehmu cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan antara kamu dan orang-orang yang di sisinya itu ada ilmu Alkitab. Artinya di sini poin ini kesaksian yang diterima yaitu kesaksian orang yang berilmu juga. Nah, Allah yang menjadi saksi dan orang-orang yang di sisinya ada ilmu. Artinya menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu orang yang luar biasa. Nah, jadi di sini membahas tentang kenabian. Cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan antara kamu. Ketika Nabi berdakwah kepada umatnya, kepada kaumnya ketika itu yang hidup pada masa Nabi, yang menantang Nabi, nggak percaya bahwa Nabi itu Nabi, Allah memerintahkan Nabi untuk menyatakan cukup Allah saja yang menjadi saksi bahwa saya ini Nabi dan orang-orang yang memiliki ilmu. Ini juga disandingkan kesaksian Allah dengan kesaksian orang yang berilmu. Orang-orang yang di sisinya ada ilmu Alkitab. Cuma apa maksudnya orang-orang yang di sisinya ada ilmu Alkitab? Ya, jadi ilmu Alkitab maksudnya ilmu khas. Ilmu kita orang-orang yang di sisinya ada ilmu kita punya ilmu khusus yang tersembunyi di atas manusia secara umum. Nah, artinya ilmu orang-orang yang memiliki ilmu ini dia bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Atau maknanya orang-orang yang di sisinya ada ilmu Alkitab yaitu ilmu khusus yang tersembunyi kepada manusia secara umum yang orang melihatnya sebagai kemungkaran. Padahal itu sebagai suatu kebenaran. Nah, seperti kisah Nabi Khadir bersama Nabi Musa. Itu termasuk Nabi Khadir itu kan seorang yang memiliki ilmu kitab. Nah, artinya ketika beliau melakukan sesuatu secara zahir dilihat oleh Nabi Isa atau menurut syariat Nabi Musa bukan Nabi Isa itu suatu kemungkaran. Beliau merusak perahu orang, beliau membunuh anak dan seterusnya. Nah, tapi ternyata ketika beliau menjelaskan masuk ternyata itu perintah Allah dan ada hikmah di baliknya. Itulah ilmu kitab, ilmu khas yang tersembunyi kepada manusia secara umum. Pada manusia yang melihatnya. Bahkan mereka menganggap itu suatu kemungkaran, padahal itu bukan suatu kemungkaran. Ini menunjukkan kelebihan ilmu. Waqala ta'ala dan berkata ya Allah Subhanahu wa taala qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi. Berkatalah oleh orang-orang yang di sisinya itu ada ilmu dari Alkitab. Apa katanya? Bermula saya itu akan saya bawakan kepadamu dengannya Aras Balkis. Ini ketika Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang bisa membawakan Aras Balkis ke sini? Berkatalah oleh Alladzi yang di sisinya itu ada ilmu dari Alkitab. Nah ini tadi, yaitu wazirnya Nabi Sulaiman, Asif bin Barkhia. Beliau menyatakan, Ana Atika, saya akan membawakan kepadamu dengannya Aras Balkis dalam sekejap mata. Kenapa beliau bisa melakukan itu? Karena ilmunya. Indahu ilmun minal kitab. Nah, ini menunjukkan kelebihan ilmu. Dengan orang memiliki ilmu, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Bahkan dia bisa melakukan percepatan-percepatan yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Kita lihat kecanggihan zaman sekarang ya. Orang bikin HP, bikin segala macam. Karena ilmunya. Tambihan ala annahu iqtadara alaih biquwatil ilmi. Karena memberitahukan, ya, ketika sebagai pemberitahuan kepada bahwa sungguhnya seseorang ini alladzi indahu ilmun minal kitab yaitu Asif bin Barkhiyah
Karena menunjukkan kepada bahwa sungguhnya beliau itu mampu yang beliau di atasnya demikian dengan kekuatan ilmu. Dengan sebab ilmu beliau mampu melakukan hal yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Faqala ta'ala dan berkata ya Allah Subhanahu wa taala wa qala alladziina utul ilma berkatalah oleh orang-orang yang mereka diberikan akan ilmu wailakum thawabullahi khair. Celaka kamu. Bermula pahala Allah itu lebih baik. Ini berkaitan dengan kisah Karun ya, kisah Karun. Artinya banyak orang pada masa Karun ketika Karun keluar dengan pakaian emasnya, dengan kendaraan mewahnya, dengan hartanya yang banyak, yang kuncinya saja, kunci gudangnya tidak sanggup dibawa oleh beberapa orang-orang besar. Semua orang yang melihat Karun ketika itu berharap andaikan berada pada posisi Karun, pengen berada pada posisi Karun. Dan berkatalah oleh orang-orang yang mereka diberikan akan ilmu, celaka kamu, pahala Allah, pahala dari Allah. Itu lebih baik. Pahala dari Allah di akhirat yang Allah janjikan kepada orang yang beriman, orang yang soleh itu lebih baik. Daripada keinginan yang kalian bayangkan. Andaikan kalian memiliki segalanya, kalian menjadi merasa mendapatkan rahmat dan nikmat Allah. Nah, artinya di sini yang menjadi dalil bahwa ilmu itu lebih ini. Bayana anna idhami qadril akhirah yu'lamu bil ilmi. Menjelaskan ianya firman Allah ini. Bahwa sungguh keagungan nilai akhirat. Keagungan kadar akhirat, nilai akhirat itu bisa diketahui akan dia dengan ilmu. Hanya orang-orang yang berilmu yang paham bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Seperti kita sekarang ya. Banyak dari kita menginginkan posisi orang lain. Ya, kita menginginkan jadi seperti orang lain. Tentunya nggak mungkin. Kita harus jadi diri sendiri. Kita melihat orang lain kadang yang penuh nikmat hidupnya kan. Kita membayangkan andaikan kita berada di posisinya. Ya. Waqala ta'ala berkata ya Allah subhanahu wa ta'ala tilkal amsalu nadribuha linnas dan bermula demikian perumpamaan-perumpamaan itu kami buat akan yang perumpamaan untuk manusia. Wa ma ya'qiluha dan tidak memahami akannya perumpamaan illal alimun kecuali orang yang alim, yang berilmu. Dalam Al-Qur'an itu banyak banget ada sekitar 70 perumpamaan. Daraballahu masalan ya. Nah, yudribullahul amsal misalkan banyak banget. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang alim. Sehingga ulama-ulama dahulu ketika membaca Al-Quran ketemu satu perumpamaan yang Allah buat dan beliau nggak paham, beliau menangis. Beliau menyadari saya bukan orang alim karena nggak paham perumpamaan yang Allah buat. Nah, itu. Seperti perumpamaan misalkan kayak apa? Allahu nurus samawati wal ar ya. Oh ya, Allah itu cahaya langit dan bumi nanti sampai ke depan apa namanya itu? Eh, Al-Misbah fil Dujajah ad-Dujajah kan ka'annahu durriyun kaukabun ya. Nah, itu kita susah untuk memahaminya. Ayat An-Nur, cahaya di atas cahaya. Atau suka disebut dengan ayat Al-Mishkat. Nah, itulah dia. Bermula demikian, perumpamaan itu kami buat akannya perumpamaan untuk manusia dan tidak memahami akannya perumpamaan kecuali orang-orang yang alim. Waqala ta'ala dan berkata yanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walau radduhu dan jikalau mengembalikan oleh mereka akannya. Akannya sesuatu yang mereka perselisihkan. Dikembalikan kemana? Ilah Rasul, kepada Rasul. Wa ila ulil amri minhum dan kepada orang-orang, kepada ulil amri dari mereka. Ulil amri di sini maknanya orang-orang yang berilmu. Dan jikalau mengembalikan oleh mereka akannya kepada Rasul. Dan kepada ulil amri, kepada orang. Nanti beliau mengartikan ulil amri orang-orang yang berilmu di antara mereka. Artinya apa? Arti radduhu ay radda hukmahu. Mengembalikan ia akan hukumnya. Hukum sesuatu yang mereka perselisihkan. Jadi, kalau mengembalikan ia akan hukumnya. Hukumnya sesuatu fil waqa'i pada peristiwa-peristiwa ila istimbatihim kepada istimbat mereka ulul amri wal haq.
Ini memang susah memaknai karena apa namanya? Ayatnya potong-potong. Insya Allah. Coba. Jikalau mengembalikan oleh mereka akannya, akannya sesuatu yang mereka perselisihkan kepada Rasul. Cara mengembalikan kepada Rasul ketika Rasul masih hidup bertanya langsung kepada Rasul. Kalau Rasul sudah nggak ada kan nggak bisa dikembalikan kepada Rasul. Itu dikembalikan kepada sabda-sabda Rasulullah. Jikalau mengembalikan oleh mereka akannya kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ulil amri maknanya kepada orang-orang yang berilmu dari mereka. Sambungan ayatnya, la alimahul ladzi yang nggak ada di sini. Ada sambungannya. Surat An-Nisa ayat 82 ada sambungannya. La alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Ya, sungguh mengetahui akannya perkara oleh orang-orang yang mengistimbat oleh mereka akannya perkara dari mereka ulul amri yaitu. Jikalau mereka mengembalikan akannya persoalan kepada Rasul, kepada ulil amri, kepada orang-orang yang berilmu di antara mereka, makna radda hukmahu. Mengembalikan ia akan hukumnya perkara dalam peristiwa-peristiwa, ada peristiwa tertentu yang belum jelas hukumnya. Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Nah, makna dikembalikan, ya dikembalikan kepada istimbat mereka. Yang beliau jadikan dalil tentang kelebihan ilmu di sini, wa alhaka rutbatuhum bi rutbatil anbiya fi kasyi hukmillah ini. Menghubungkan ya Allah akan tingkatan mereka ulul amri dengan tingkatan para nabi dalam membuka hukum Allah. Ini yang jadinya disejajarkan. Biasanya orang nggak paham peristiwa, nggak paham hukumnya, tanyakan kepada Rasul. Kalau Rasul nggak ada, tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Artinya orang yang berilmu dihubungkan dalam masalah menjelaskan hukum Allah. Orang-orang yang berilmu disejajarkan. Sejajar bukan dalam arti mereka para nabi, bukan. Artinya dihubungkan derajat mereka. Hampir semacam disamakan dengan Rasul dalam, khususnya dalam menjelaskan hukum Allah. Bagaimana para Rasul menjelaskan hukum Allah, para ulama juga menjelaskan hukum Allah. Ini kelebihannya. Karena para Rasul makhluk yang mulia, tentunya orang-orang yang disambung dengan mereka. Itu orang mulia juga. Nah, wakilah dan dikatakan orang ini artinya ayat yang akan kita bacakan tidak secara jelas menunjukkan tentang kelebihan ilmu. Cuma kalau kita ambil satu pendapat, bisa sebagai dalil yang menunjukkan tentang kelebihan ilmu. Waqad qila dan dikatakan orang fi qoulihi ta'ala pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai anak manusia, anak Adam. Kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum. Sungguh telah kami turunkan kepadamu akan pakaian yang menutupi ia akan aurat kamu. Ini bermaksud ianya Allah dalam satu pendapat ilma. Jadi anzalna alaikum libasan maknanya ilma. Kami turunkan kepadamu akan pakaian yang bisa menutupi aurat kamu. Ada ulama yang menyatakan pakaian di sini ilmu. Kenapa ilmu disebut pakaian? Sebagaimana pakaian bisa menutup aurat. Pakaian kan menutup aurat. Sesuatu yang buruk untuk terlihat ditutup oleh pakaian. Begitu juga ilmu. Ilmu bisa menutup cacat. Yaitu cacatnya kejahilan. Nggak ada cacat yang lebih buruk dari kejahilan. Warisan ini bulu pada dasarnya. Tapi ada kil memaknainya sebagai yakin. Wahai manusia, wahai anak Adam, kami turunkan kepadamu akan pakaian yang menutupi akan aurat kamu. Maksudnya berkehendak ya Allah al-ilma. Jadi libasan artinya ilma. Warisat, ini maksudnya yakin. Walibasat taqwa, ini malu. Walibasut taqwa khairul lakum. Pakaian takwa itu lebih baik. Apa makna pakaian takwanya? Ini al-haya malu. Ini cuma berdasarkan pendapat kil. Waqala ta'ala Allah berfirman, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Dan sungguh kami berikan kepada mereka satu kitab yang kami uraikan secara detail akannya kita. Kami uraikan atas dasar ilmu. Lagi-lagi ilmu.
Nah, jadi ini memang saya juga kurang paham untuk menunjukkan kepada kelebihan ilmu. Sungguh kami berikan kepada mereka satu kitab yang kami uraikan akannya kitab atas ilmu. Artinya diuraikan dengan ilmu. Oke, ini mudah-mudahan. Artinya menunjukkan bahwa ilmu penting. Kalau tanpa ilmu ya nggak paham kitab. Qala ta'ala Allah berfirman, "Falanaqusanna 'alaihim bi'ilmin." Maka akan kami ceritakan kepada mereka dengan ilmu. Lagi-lagi perlu ilmu. Wa qala ta'ala dan berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bal huwa ayatun bayinat fi suduril ladzina utul ilmi." Bahkan dianya. Ini dianya kembali ke mana? Ke Quran apa? Bahkan dianya Quran itu ayat-ayat yang terang fi suduril ladzina utul ilmi pada dada-dada orang-orang yang mereka diberikan akan ilmu. Hanya orang-orang yang berilmu yang paham Quran. Ankabut 43. Wa qala ta'ala Allah berfirman, "Khalaqal insan." Allah telah menciptakan akan manusia, 'allamahul bayan. Allah mengajarkan ya Allah akannya ilmu akan keterangan, akan penjelasan. Ini kan Allah sedang menyatakan apa namanya? Jasa Allah. Allah sudah menyatakan betapa karunia Allah banyak kepada manusia. Sudah Allah menciptakan manusia, Allah ajarkan dia. Nah, ini maknanya pengajaran itu penting bernilai ini. Menciptakan yang Allah akan manusia, mengajarkan yang Allah akannya manusia akan bayan. Fa inna ma dzakara dzalika fi ma'radil imtinan. Hanya saja menyebut dianya Allah akan demikian pada posisi imtinan, posisi berjasa. Maknanya Allah sedang menjelaskan nikmat Allah yang banyak kepada manusia. Salah satunya Allah mengajarkan kepada manusia. Yang jadi dalil ini mengajarkan itu punya keutamaan sehingga layak untuk mendapatkan pujian. Kita layak bersyukur kepada Allah karena Allah sudah mengajarkan kita. Berarti ada nilai pengajaran. Pengajaran berkaitan dengan ilmu. Nah, titik ayat dulu. Hadis insya Allah di bacaan berikutnya. Mudah-mudahan seperti itu. Tentunya banyak kurangnya ya. Saya juga hanya kepada belajar sedikit. Ini sebenarnya saya baca sendiri, cuma ini saya rekam biar siapa tahu ya, membantu teman-teman yang suka sama kitab Ihya ini, ya paling kurang terbantu makna sedikit. Nah, jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pemahaman-pemahaman yang salah, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan silakan diluruskan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.